Selamat datang kembali di materi tentang kimia untuk SBMPTN mengenai reaksi redox. Di bab pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari reaksi redox itu sendiri. Nah, nama saya Rahma Muyas Sarohnur dan saya bisa dipanggil Muyas. Halaman saya bisa dicek di unacademy.com/user/rahma.muyas. Sebelum kita memulai untuk memahami dan belajar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang meliputi reaksi redox, baiknya kita itu mengerti dari awal apa yang dimaksud dengan angka oksidasi, apa yang dimaksud dengan reduksi dan oksidasi, dan bagaimana muatan positif dan negatif itu dalam suatu reaksi redox itu berpengaruh gitu. Nah, yang pertama adalah mengenai angka oksidasi. Jadi, angka oksidasi itu dimiliki oleh semua atom, ion, dan ion poliatomik. Kemudian, muatan positif. Jadi, kadang suatu atom memiliki muatan positif atau muatan negatif. Muatan positifnya itu menunjukkan jumlah proton dalam atom tersebut, dan muatan negatifnya menunjukkan jumlah elektron dalam atom tersebut. Nah, tapi banyak soal di mana angka oksidasi ini merupakan muatan asli atom tersebut. Tapi juga banyak soal lain di mana angka oksidasi merupakan bukan muatan asli atom. Nah, nantinya di bab selanjutnya akan kita bahas mengenai peraturan-peraturan yang digunakan untuk menentukan angka oksidasi. Tapi itu akan kita bahas di bab selanjutnya. Yang pertama mengenai reduksi. Jadi reduksi sendiri itu apa sih? Reduksi itu adalah proses saat angka oksidasi itu berkurang. Jadi dalam suatu reaksi, ketika dia masih menjadi reaktan, dia angka oksidasinya lebih tinggi daripada ketika dia menjadi suatu produk. Itu kita namakan dengan proses reduksi. Nah, ini dilakukan dengan menambahkan elektron. Elektron itu bersifat negatif, jadi dia pasti mengurangi angka oksidasi atom yang menerima elektron tersebut. Jadi contohnya adalah tembaga 2+, dia menjadi tembaga plus. Dia mengalami reduksi. Jadi tembaga 2+-nya ditambah 1 elektron, dia menjadi tembaga 1+. Kemudian untuk oksidasi adalah kebalikannya, yaitu ketika angka oksidasinya bertambah, maka dia disebut mengalami proses oksidasi. Dia dilakukan dengan mengurangi elektron. Oke, jadi karena dia elektron itu bersifat negatif, maka dia membuat atom yang kehilangannya menjadi lebih positif. Nah, reaksi reduksi dan oksidasi sendiri adalah suatu reaksi di mana ada satu senyawa yang berkurang angka oksidasinya, yaitu dia mengalami reduksi, dan ada senyawa lainnya yang bertambah angka oksidasinya, yaitu dia mengalami oksidasi. Proses ini terjadi dalam satu reaksi yang sama. Oke, makanya dia disebut dengan reaksi redox, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Salah satu contohnya ini adalah ada reaksi antara perak dengan tembaga. Dia juga menjadi jadi ada perak 1+ plus ditambah tembaga, dia menjadi perak ditambah tembaga 2+. Nah, ada teknik yang digunakan untuk menyeimbangkan reaksi redox. Teknik itu dinamakan menyeimbangkan setengah reaksi. Nah, pada dasarnya menyeimbangkan setengah reaksi itu maksudnya adalah membagi reaksi tersebut menjadi dua bagian sederhana yang kita sebut sebagai setengah reaksi. Untuk menyeimbangkannya, kita akan menggunakan beberapa langkah standar, dan juga nanti kita akan mengkombinasi ulang keduanya untuk mendapatkan jawaban final. Jadi nanti kita bagi dua dulu reaksinya ini. Setelah kita temukan setengah reaksinya yang telah seimbang, kita kombinasikan keduanya untuk mendapatkan reaksi redox yang seimbang. Ada definisi tambahan dalam suatu reaksi redox. Yang pertama adalah agen oksidator.
agen oksidator adalah senyawa yang mengoksidasi senyawa lain. Namun dalam prosesnya ini agen oksidator itu tereduksi. Jadi kebalikan dari apa yang dia lakukan itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi agen oksidator tereduksi. Kebalikannya agen reduktor, dia adalah mereduksi senyawa lain dalam suatu reaksi redoks itu, sehingga dia disebut sehingga dia mengalami oksidasi sendiri. Jadi agen oksidator mengalami reduksi, agen reduktor mengalami oksidasi. Nah, untuk definisi dari reaksi redoks cukup sampai di sini. Langsung saja kita klik bab kedua, yaitu mengenai angka oksidasi. Aturan-aturannya di situ kita jelaskan, dan untuk lebih lengkapnya juga nanti akan kita lanjutkan dengan setengah reaksi, kemudian bagaimana menyeimbangkan setengah reaksi tersebut. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana untuk menyeimbangkan reaksi redoks dalam berbagai macam larutan. Dan langsung saja kita klik ke bab 2 mengenai aturan angka oksidasi.